dari Fakultas Ekonomi, Prodi Pariwisata, Universitas Nasional, Angkatan 2018. Di sini, saya akan menganalisis dampak kondisi Indonesia pada saat ini terhadap penurunan omset destinasi wisata yang ada. Saya akan mengambil satu contoh destinasi wisata yang ada di Indonesia. Contoh yang saya ambil yaitu destinasi wisata di daerah Gunung Kidul. Di sini, saya akan menjelaskan dampak kondisi wisata yang ada di daerah Gunung Kidul. Dampak kondisinya yaitu terjadi penurunan kunjungan wisatawan pendaki gunung sebesar 44% dibandingkan tahun 2019 yang lalu. Tahun lalu, sebanyak 111.815 pendaki gunung yang terdiri dari 71.060 pendaki wisatawan domestik dan 40.755 wisatawan mancanegara. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa dengan adanya virus corona tersebut, wisata Gunung Kidul mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga wisata tersebut di sini kita bisa melihat bahwa karena ada wabah corona tersebut, wisata di daerah Gunung Kidul saja sudah mengalami penurunan 44%. Dan ini juga sudah berdampak ya sebenarnya pada Indonesia. Tentang pariwisata Indonesianya sendiri itu udah berdampak besar banget. Dan saya selanjutnya akan menjelaskan pendapat dari Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul, yaitu Bapak Hari Sukmono. Dia menuturkan bahwa dalam 3 minggu terakhir terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara hingga 75% dibanding dengan sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa ini mungkin karena adanya lockdown di beberapa negara yang menyebabkan wisatawan di Gunung Kidul itu menurun, karena sebagian besar wisatawan yang ada di Gunung Kidul itu wisatawan mancanegara. Sedangkan untuk pendapatannya di hari Senin sampai Minggu, mereka biasa meraup hingga 200 juta. Tapi semenjak adanya pandemi corona ini, mereka sudah dalam 2 minggu saja hanya mendapatkan 160 juta. Menurutnya, jumlah pengunjung wisatawan ke Kabupaten Gunung Kidul ini juga berdampak pada penurunan omset pusat oleh-oleh di kawasan Gunung Kidul tersebut, karena pusat oleh-oleh yang ada di kawasan Gunung Kidul tersebut kebanyakan adalah penduduk lokal yang memang hanya bekerja sebagai pedagang oleh-oleh khas dari Gunung Kidul tersebut. Untuk ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap SDM-nya ini pasti ada ya, karena mengalami penurunan omset yang lumayan tinggi. Jadi mereka terpaksa mengurangi jumlah karyawan untuk sementara waktu. Mengurangi jumlah karyawan di sini ya, ada beberapa karyawan yang memang harus dirumahkan terlebih dahulu. Namun Dinas Pariwisata Gunung Kidul memastikan bahwa mereka yang dirumahkan masih bisa tetap bekerja sebagai petani. Jadi mereka juga masih bisa mendapatkan pendapatan ya, walaupun mungkin tidak sebesar seperti yang mereka kerjakan di wisata Gunung Kidul. Solusinya, menurut saya pribadi, kita bisa melakukan pembaruan atau renovasi di sekitar tempat wisata yang ada di sekitar Gunung Kidul tersebut. Jadi kalau pandemi corona tersebut sudah berakhir, kita bisa melakukan promosi ke seluruh dunia bahwa Gunung Kidul itu ada yang baru gitu, udah diperbarui, sudah banyak yang baru, sudah menarik. Jadi kita bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk tetap datang lagi, tetap berkunjung lagi ke wisatawan Gunung Kidul. Sekian analisis yang dapat saya jelaskan.
lebihnya mohon maaf. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Bye. Makasih.